Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baiti tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghuril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberikan nikmatnya kepada kita dengan mengizinkan kita hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan untuk mengikuti dan mengerjakannya. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan dengan salawat dan salam kita diizinkan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, setelah Imam Muslim menyebutkan dalil-dalil atau hadis-hadis yang berkenaan dengan menggendong anak di waktu salat, dan bahwasanya hal itu konsekuensinya ada bergerak dalam salat, dan itu sudah dibahas pada kesempatan yang lalu. Nah, masuk pada bab tentang melangkah dua kali atau sekali dalam salat, bahwa sesungguhnya yang demikian itu dibolehkan dengan syarat ada kebutuhan atau hajat atau darurat. Hajat saja boleh, apalagi darurat. Kemudian boleh imam salat di tempat yang lebih tinggi dari tempat makmum dengan tujuan supaya salatnya dilihat dalam rangka pembelajaran, supaya terlihat oleh makmum, supaya mereka belajar salat dari imam. Karena banyak hal-hal yang pada asalnya tidak dilakukan tetapi kadang-kadang diperlukan dan tujuannya adalah untuk pembelajaran, seperti juga menjaharkan atau menjaharkan zikir dan zikir selesai salat berjamaah dalam rangka taklim, mengajarkan makmum, tapi akhirnya menjadi kewajiban pula. Iya, jadi syarat jadi imam wajib zikir kareh, kalau enggak enggak bisa. Nah, ini akhirnya jadi salah kaprah juga. Akhirnya sejak kenek belajar sampai itu dah pandai-pandai pada doa. Oleh itu, kalau demikian berarti dikembalikan ke asal, kembali ke asal bahwa masing-masing berzikir. Bab jawazil khatwa wal khatwataini fis shalah. Bab dibolehkannya melangkah satu kali atau dua kali. Sebab satu dan dua terhitung sedikit, tapi kalau tiga ke atas terhitung banyak. Jadi gerakan sedikit
tidak membatalkan, tapi gerakan banyak bisa membatalkan. Itu dasar daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa annahu la karahata fi dzalik, dan yang demikian itu tidak dibenci atau tidak makruh. Iza kana li hajatin, apabila ada hajat, Dalam bab ini Imam Muslim menyebutkan dua hadis. Qala rahimahullah, dan kedua-duanya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Qala rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, wa Qutaibah ibn Sa'id, dan Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Al-Thaqafi Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani, termasuk guru yang senior dan banyak Imam Muslim meriwayatkan daripadanya. Kilahuma, kedua-duanya, yakni Yahya bin Yahya Nisaburi dan Qutaibah bin Sa'id, meriwayatkan an Abdul Aziz, dari Abdul Aziz. Abdul Aziz seperti yang akan disebutkan setelahnya adalah qala Yahya, berkata Yahya An-Nisaburi, akhbarana Abdul Aziz ibn Abi Hazim, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz ibn Abi Hazim. Abdul Aziz ibn Abi Hazim, Abu Hazim adalah masyhur namanya Salamah ibn Dinar Al-Madani. Salamah ibn Dinar Al-Madani. An abihi, dari bapaknya, jadi bapaknya Abu Hazim, anna nafaran ja'u ila Sahl bin Sa'ad, bahwa ada sekelompok orang datang kepada Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari, qad tamaru fil mimbar min ayyudin huwa, mereka berdebat tentang mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kayu apa. Min ayyudin huwa, terbuat dari kayu apa. Faqala, lalu dia berkata, ama wallahi inni la a'rifu min ayyudin huwa, ingat demi Allah, saya benar-benar tahu dari kayu apa dibuatnya mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man amilahu, dan tahu pula siapa yang mengerjakannya, siapa tukangnya. Wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala yaumin jalasa alaihi, dan saya juga menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari pertama dia duduk di atasnya. Qala, dia berkata, faqultu lahu, yani Abu Hazim mengatakan, saya katakan kepadanya, ya Abu Abbas, wahai Abu Abbas, yani Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, fahadditsna atau fahaddatsana atau fahadditsna, qal, lalu ceritakan pada kami. Qala, dia berkata, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila imra'atin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada seorang wanita. Qala Abu Hazim, Abu Hazim mengatakan, innahu la yusammiha yauma idzin, dia sebutkan namanya pada waktu itu atau pada hari itu, tapi mungkin Abu Hazim lupa namanya. Apalagi juga kalau kadang-kadang kalau orang Arab itu nyebutkan nama wanita juga sensitif kadang. Nah, jadi makanya mereka banyak pakai kunyah.
Jadi kalau menyebutkan istrinya pada orang, dia katakan ummu fulan. Jarang-jarang mereka menyebut namanya. Ya, jarang-jarang mereka menyebutkan namanya karena memang tingkat cemburunya tinggi dan itu bagus. Nah, kalau Imam Ahmad misalnya, sendal istri dan anak perempuannya tidak boleh terlihat oleh orang. Nampak tirampatan tu tentu godang kaki kan. Itu apa namanya nopai kan. Kan banyak nak ahli tu kan. Nah, jadi memang kalau ada tamu, sendal-sendal keluarganya disimpannya. Ada lagi laki-laki baru menikah, nah kuda yang dijadikan pengantar istrinya kan dari kaumnya diantarkan ke rumah suaminya, langsung disembelihnya. Apa dia itu disembelih? Beko naik orang ke situ tak songi erenya. Nah, awak alun terbayang deh ini. Sampai panas tempat duduknya itu sendiri. Bagi mereka itu sudah pantangan. Makanya orang-orang Arab itu sangat menjaga keluarganya. Dan itu juga didorong oleh Nabi alaihissalam, adalah orang yang dayus tak masuk surga, yaitu yang bermudah-mudahan dalam masalah keluarga pada orang lain. Jadi ada jelo kok bini ambo motor je suruh sudah itu langsungnya mengindang motor kan, masih ada jongel kan. Iya, kadang-kadang kan orang dengan sopir pribadi kadang-kadang ini, sehingga tidak jarang terjadi penyelewengan dengan orang kepercayaan karena sensitifnya hilang. Kadang sisa baun parfum ada di situ sama yang namanya jantan bang ma'awunnya ya. Nah, jadi oleh sebab itu maka dia sembelih kuda itu. Ditanya apa sembelih itu tadi beko. Nah iya orang kata masih terasa angin adanya bekas duduk istrinya tadi. Nah, mungkin berlebihan ya kalau amat ni di sungai jayunya di basuhnya. Anda letak bayang itu orang ayu mahal di Arab dulu penasaran. Nah, Allah musta'an. Ma'asyiral kiram min rahmati Allah Subhanahu wa taala, innahu la yusammiha yauma idzin, dia sebutkan namanya waktu itu. Unzuri, Nabi katakan kepadanya, unzuri gulamakin najjar ya'mal li a'wadan ukallimun nasa 'alaiha. Suruh pembantumu atau hamba sahayamu si fulan yang ahli tukang kayu, ya'mal li a'wadan, untuk membuatkan a'wad, yaitu papan-papan yang disusun, kayu-kayu yang disusun, ukallimun nasa 'alaiha. Dari situ saya berbicara kepada jemaah, artinya dari situ saya menyampaikan khutbah, menyampaikan kajian atau ceramah dari atas mimbar itu, ukallimun nasa 'alaiha. Fa'amila hadhihi thalathat darajat, lalu dia membuatkan mimbar 3 anak tangga tadi, atau 3 tingkat. Jadi tingkat berarti beliau duduk di tingkat ketiga, berdiri di tangga kedua. Nah, berarti mimbar Nabi alaihissalam terdiri dari 3 anak tangga atau 3 tingkat. Nah, jadi duduk di atas yang ketiga, kemudian berdirinya ketika berdiri di atas tangga nomor 2. Di sini disebutkan Nabi yang meminta kepada wanita itu, sedangkan di riwayat lain disebutkan bahwa wanita itu yang mengusulkan ke Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, andainya yusna'u laka
mimbar tukallimun nas. Adakah baiknya kamu pakai mimbar supaya terlihat oleh jemaah? Memang ibu-ibu kadang-kadang itu permintaannya kan, supaya nampak kan? Supaya terlihat. Ya, karena kalau beliau bicara tanpa mimbar, mungkin yang di belakang tidak melihat. Ya, kalau tidak nampak, kadang-kadang capek loh, ngantuk tiba. Ya, tidak nampak ekspresi Rasulullah ketika berbicara. Mungkin Allah alam, tetapi ketika terlihat, apalagi mandang lagi awak kan, jadi mandang, maka akan membantu mereka untuk fokus. Dan kalau sudah fokus, maka akan cepat memahami. Beda antara orang yang tidak melihat dengan yang melihat. Makanya ketika belajar daring dengan apa istilahnya, online dengan offline, pasti banyak beza. Kadang-kadang belajar online, ustaznya dosen terlolok gitu. Sampai cerita terlolok. Itu nak uang sabit dan gitu. Itu sabit. Apun sabit cakap. Terlayang contohnya nyetir jalan tol kan. Terlayang 2-3 detik gitu. Yang tak nampak uang lah. Dah nampak. Nya masuk mak ndak edit video gitu kan. Apa namanya? Ndak edit gambar lah. Talai tanah setan talah lolok tapi ndak habis. Jadi makanya dia usulkan untuk buat mimbar. Dari atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah-khutbahnya, ceramah-ceramahnya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menindaklanjuti usulan ini. Menindaklanjuti usulan ini sehingga beliau perintahkan atau minta kepada wanita itu untuk menyuruh pembantunya tadi untuk membuatkan Nabi alaihi salatu wassalam mimbar tadi. Fa'amila haji salas ad-darajat. Lalu dibuatkannya mimbar tiga tangga tadi. Thumma amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawudi'at hadzal mawdi'. Lalu Nabi perintahkan dan diletakkan di tempat yang ini, maksudnya tempat posisi mimbar yang saya sampai sekarang, yang dimana Nabi alaihissalam mengatakan ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dengan kamarku adalah taman di antara taman-taman surga. Ada yang mengatakan bahwasanya bahwa tempat itu bersambung ke surga. Ada yang mengatakan siapa yang masuk ke dalamnya insya Allah masuk surga. Dan banyak tafsir ulama, tapi Nabi menyebutkan itu raudhatun min riyadil jannah. Nah, oleh sebab itu maka orang berebut masuk ke situ. Dan dulu para ulama banyak yang menjadikan tempat itu untuk tempat mereka menuliskan karya-karya tulis mereka. Seperti Imam Al-Bukhari menulis kitabnya At-Tarikhul Kabir juga di Raudhah. Waktu itu umurnya baru sekitar 13 tahun. Kemudian menulis As-Sahih juga di Raudhah sampai selesai. Kitab Sahih Bukhari itu ditulis di Raudhah, dan setiap beliau menuliskan satu hadis, dan beliau lain mengatakan satu judul bab atau satu terjemah, beliau istikharah. Beliau istikharah. Lalu datang pula orang-orang sekarang, Masya Allah Imam Bukhari tidak pandai nyaring hadis. Tidak guna pikiran dia. Apa caranya apal dia ratusan ribu hadis, sudah itu tidak jalan pikiran, dia masuk. Itu payahnya bu ini. Tapi itu macam itu tu orang kadang tak sadar diuntungkan, tak sadar diuntungkan. Ada apa bu itu agama dia lah menyolong ulama-ulama besar. Ada kayak menyebut bahwa fulan ulama besar tak ada gurunya.
Godang di pustaka aja nya. Toleh godang di pustaka aja, godang jalan. Godang di pustaka aja, godang di pulau-pulau-nya. Cik mencita orang pandainya. Kojo dah. Dah ada cuma pandainya. Cik cuma pandainya. Tidak ada karyanya bisa dihargai. Uang lah bapak dia, orang karyanya nampak, murid-muridnya nampak hasil. Nanti pada lain cuma murid awak tu kan cuma aja hasilnya. Apa aja nan bisa cuma masuk cuma itu cuma hasil murid awaknya. Hasil itu punya syekh, tidak punya guru. Ya, tapi murid-muridnya saja jadi soko-soko guru di dunia, di seluruh dunia. Makanya orang ini seperti kata penyair, kana tihin sakhatan yawman liyuhinaha falam yadir ghaira qarnihil wa'ilu. Seperti kambing hutan atau kambing gunung yang nak menjatuhkan batu besar. Lihat tolak dah. Akhirnya yang patah? Yang patah tanduk dia sendiri. Ibarat orang yang nak menutup matahari dengan dua telapak tangannya. Kalau tang Jawa tutup, nak kan tak tutup dah. Kena ya? Nak kena sinar dah. Kena bang? Nak di tutup tang dakek tabakau tau kan? Jadi oleh sebab itu kadang-kadang tutup banyak manusia tak sadar diuntung. Saya dia kajang je lah kau jawab jangan cumain uang dan tak patut dicumain. Jelas ya? Makanya mau seperti itu tak diberikan taufik. Aiku konya soal kita apa lo gitu, tidak konsisten, tidak istiqamah. Allah musta'an. Nauzubillah minal hawari ba'dal kawar. Naam. Fawudi'at hadzal mawdi' fahiya min tarfa'il ghabah. Dia itu diambil dari kayu tarfa' al-ghabah, dan al-ghabah itu adalah min awalil Madinah, dari arah awali. Tonton besok kalau pergi ke Madinah, misalnya ambil sisi kiri depan menuju ke sisi kiri depan itu ke arah awali. Sekarang di situ disebut Jalan Ali bin Abi Thalib, Jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena dulu rumahnya ada di arah situ. Nah, namanya awali Madinah. Iya bang. Jadi nanti arah sudut kiri, nanti lewat di depan Baqi, nanti juga ada nanti di Hotel Badr Awali, ada jalan itu lewat ke terus, nanti dah ketemu Al-Baik. Al-Baik tahu nantunya? Nantu dah fried chicken paling terkenal mah. Nah, ayam goreng paling terkenal. Soponginya pasti takinya. Enggak, sodo. Jadi kalau tuan-tuan suka pulang buat Al-Baik lah sajuk kena makannya mah. Alamak pada nangis siko lah. Bang, kalau mana coba boleh bang? Mula apa ya bang? Jadi, nah, subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, arah ke situ, nanti itu namanya awali. Jadi kayunya diambil dari tarfa al-ghabah di arah situ. Kemudian, walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya benar-benar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi, berdiri di atasnya. Fakabbara, lalu beliau bertakbir, maksudnya takbir salat. Fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu, dan para jemaah ikut bertakbir di belakangnya. Wa huwa 'alal mimbar, beliau tetap di atas mimbar. Artinya setelah takbir itu membaca Al-Fatihah atau istiftah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat, tetap di atas mimbar. Thumma rafa'a, nah kemudian wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa 'alal mimbar thumma rafa'a fanazala al-qahqara, kemudian beliau dari ruku' bangkit. Rafa'a yani minar ruku', fanazala al-qahqara, setelah i'tidal beliau mundur, beliau berjalan mundur. Raja'a
manazalal qahqara, turun dari mimbar sambil berjalan mundur. Kondak kan masih mundur jalan kan? Kan dia duduk atau berdiri di tangga kedua, di tangga kedua. Pada zalal qahqara, lalu beliau turun sambil berjalan mundur. Al-qahqara itu adalah berjalan mundur. Hatta sajada fi aslil mimbar, sampai beliau sujud di apa namanya, fi aslil mimbar, di dasar mimbar, sujud di dasar mimbar atau di bawahnya. Thumma ada, kemudian beliau kembali, hatta faragha min akhiri salatihi, kemudian beliau kembali lagi ke atas sampai selesai salatnya, sampai selesai salatnya. Thumma aqbala 'alan nas. Nah, di penggalan hadis tadi, disitulah diambil makna boleh melangkah 2 kali kalau ada hajat. Nah, sekarang pertanyaannya 2 kali atau lebih itu? Ini ada ayat mimbar, melangkah, kemudian sujudnya nanti kepalanya di asal mimbar, artinya di dasar atau di bawah mimbar. Cukup 2 kali dia, bang? Cukup 2 kali dia? Lebih kan? Nah, makanya sebagian ulama, khususnya Hanabila, mereka tidak membatasi gerak dalam salat itu dengan 2 kali. Selama dibutuhkan gerakannya, maka tidak membatalkan salat. Kaedahnya ada, bila gerakan itu lihajatin tata'allaqu bis salat, itu hajat yang berkaitan dengan salat. Tapi yang mengatakan membatasi 2 kali, Nabi melangkah 2 kali, habis itu berhenti. Setelah itu melangkah lagi 2 kali dan berhenti. Tapi secara spesifik tidak ada keterangan itu di hadis ini. Di hadis ini, wallahu alam. Makanya zahirnya, walaupun lebih dari 2 kali, tapi masuk dalam kebutuhan atau hajat dalam salat, maka tetap dibolehkan. Tapi yang berhati-hati, kalau dia melangkah 2 kali dan berhenti, kemudian melangkah lagi 2 kali dan berhenti. Nah, wallahu taala alam. Thumma aqbala 'alan nas. Kemudian beliau berdiri setelah salat. Kemudian setelah salat beliau menghadap ke jemaah. Ini juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu selesai salat melihat ke jamaah. Sebagian orang menakwilkan, ya, Nabi menghadap ke jamaah karena jamaah bawahannya semua, karena bawahannya semua, sehingga berani dia mana fulan kan. Tapi kalau awaknya di bawah jadi imam, tak tolong balik ke belakang nanya, sah? Belakang ada presiden, ada gubernur atau ada raja, kan? Betul itu alasannya? Ini takwil yang tak berdalil, takwil yang tidak berdalil. Tetapi dia adalah sunnah yang berlaku bagi siapapun yang menjadi imam. Siapapun jadi imam disunnahkan untuk menghadap ke jemaah, baik menghadap sempurna dan kadang-kadang menghadap ke arah kanan. Jadi kanan imam. Ketika dia menghadap kiblat, mana kanannya? Atau sebelah kanan. Sebelah kanan kan situ kan. Jadi dia menghadap miring ke arah kanan atau menghadap lurus ke belakang ke jemaah. Kedua-duanya diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya sahabat suka mengambil posisi kanan.
posisi kanan, karena Nabi SAW sering duduk selepas solat menghadap ke arah kanan. Jadi dilihat Nabi itu subhanallah, ya, dilihat Nabi SAW mereka senang. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, faqala ya ayyuhan nas, wahai jemaah sekalian, hai manusia, innama sana'tu hadza lita'tammu bi. Saya melakukan itu tadi adalah supaya kalian mengikutiku. Walita'allamu salati, ay litata'allamu salati, dan supaya kalian belajar bagaimana salatku. Jadi Nabi SAW melakukan itu adalah dalam rangka mengajarkan sebagaimana salat kepada para sahabat. Di sini juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang imam memang harus bisa menjadi contoh bagi jemaahnya. Jadi imam itu memang harus jadi contoh dengan jemaahnya. Jadi kalau sebelum kita jadi imam, kita memang harus berusaha maksimal menerapkan ilmu yang kita dapatkan. Kalau tidak, nanti kalau kita dilihat oleh jemaah, dan pada umumnya jemaah pasti mencontoh imam. Sebab di mata jemaah, imam itu adalah orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan sedahan, dan orang kepercayaan. Tak mungkinlah imam salah. Tak mungkin imam salah. Makanya kadang-kadanglah salah baca imam tak tahu nak buat tuan ke orang. Apa sebab? Nyawa dah habis gitu. Jadi kadang-kadang salah imam tak tahu apa. Makanya Imam Malik rahimahullah, ketika Nafi' jadi imam di Masjid Nabawi, dan dia salah seorang qurra. Lalu dia katakan, ya Nafi', tolong jangan baca dengan kiraat-kiraat. Apa itunya? Beko salah aku kayak kami kecen kiraat. Ini kosan salah kosan. Jadi oleh sebab itu baca ajalah kiraat yang dikenali di masyarakat. Jalannya. Tapi bukan pula berarti tidak boleh. Contoh awak misalnya kau datang imam baru, kau diharapkan, atau imam yang ahli qiraat, alat Cina lo orang kan wadduhenya kan, kan? Kau Cina lo kan walaili idza sajanya. Itu dicuba lo domba ada ayat lain, kau sadar itu macam. Jadi tidak sembarang asal jadi namun. Nah, atau mereka dibaca ihdinas siratal, ya, izra dibaca dengan zai kadang sad. Nah, ada qiraat siratal ladzina an'amta alaihim, pada namanya kadang alaihumu. Banyak qiraat. Jadi salah imam dia awak nak ngerti tabasana anak ini. Makanya kata Imam Malik, tolong baca kiraat yang diketahui secara umum, nak le tentu masuk aku salah atau tidak. Ya kalau salah kan wajib diperbaiki kan? Kan tak tentu lah. Kiraat rumahnya. Awak tak tentu kiraat saudara. Jadi Imam Malik kan walaupun beliau tahu kiraat, cuman takhasusnya kan fokus pada hadis. Beliau sudah belajar memang. Dia belajar qiraat, cuman beliau fokusnya ke hadis. Jadi takut nanti jemaah mengira itu qiraat, maka oleh sebab itu tolong jangan dibaca dengan berbagai qiraat. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, di dalam hadis ini seperti yang disebutkan dalam judul bab, bahwa sesungguhnya
imam boleh mengambil tempat solat yang lebih tinggi dari makmum saat dibutuhkan. Walaupun pada asalnya adalah makruh imam tinggi dari makmum, tetapi ketika dibutuhkan seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW untuk mengajar, maka dibolehkan. Jadi kadang-kadang dilakukan hal-hal yang mungkin tidak diutamakan, tetapi untuk mengajarkan maka dilakukan. Seperti yang kita sebutkan tadi, orang-orang sebagian imam sengaja menjaharkan zikir selesai salat fardu. Misalnya di sekolah-sekolah, di pondok-pondok dilakukan sekali-sekali dengan tujuan supaya anak-anak yang ikut atau yang baru belajar apa zikir yang dibaca selepas salat. Karena kadang-kadang dibaca secara keras seperti itu kadang lebih cepat daripada dibaca sendiri, apalagi berulang 5 kali dalam sehari. Nah, nanti iza ta'allamu tarak. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yustahabbu liman yuqtada bihi, dianjurkan bagi yang diikuti, tentu saja ini imam, ayyajhara bizzikri ba'da salawat al-mafruḍah, yaitu menjaharkan zikir setelah solat-solat fardu, liyata'allaman nas, supaya jemaah belajar. Wa idza ta'allamu, dan bila mereka sudah dapat dan sudah belajar, fa innahu yada', beliau meninggalkan kembali. Jadi tidak seperti yang diterapkan oleh para Syafi'iyah hari ini, yang seolah-olah mewajibkan zikir bersama selesai solat fardu. Itu menyimpang dari apa yang dikatakan oleh imam mazhab sendiri, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Hujan tak apa panjang ngaji mau? Nah, azan sudah masuk waktu. Ya, kita azan dulu, nanti kita baca hadis yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alas shalah.
La haula. ونشهد أن لا اللهم رب عزيز والصلاة Masyarakat kiram kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian di antara faedah juga bahwa dianjurkan bagi imam atau khatib untuk khutbah atau menyampaikan kajiannya di tempat yang terlihat atau tinggi, baik mimbar maupun selain mimbar. Ini juga sebagian juga bersikeras pula harus mimbar gitu. Podium tidak boleh. Ini kan namanya podium ya. Boleh apa enggak? Hah? Boleh apa enggak? Ada yang tidak boleh katanya. Nah, yang tujuan ilatnya adalah untuk supaya terlihat. Jadi andainya tidak ada mimbar, tidak ada podium, kursi pun boleh. Jadi khatib berdiri di atas kursi. Kalau diimbonya khutbah di kayu dia. Ana tadu dete munggu atau tang kayu. Pokoknya di tempat yang tinggi seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini di antara faedah hadis ini dianjurkan seorang imam atau seorang khatib untuk menyampaikan di tempat yang tinggi. Walaupun asalnya mimbar, kalau bisa mimbar bagus, tapi kalau seandainya podium juga dibolehkan, wallahu taala alam. Dan tadi sudah disebutkan bahwa selangkah dua langkah itu tidak membatalkan salat. Nah, kalau ada hajat ya, dan kalau lebih dari dua maka dianjurkan untuk berhenti kemudian disambung lagi. Wallahu taala alam. Bahwasanya turun dari mimbar dan naik lagi ketika diperlukan seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga tidak masalah. Kemudian pada asalnya makmum dan imam posisinya sejajar, artinya datar gitu. Tapi karena ada dibutuhkan maka dibolehkan, bahkan dianjurkan pula seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau tidak, makanya dikembalikan ke asal. Sebab pernah pula saya lihat di sebuah masjid, babula contoh kapal kenek untuk imam. Pernah nampak bang ya? Dibuatkan kapal kecil, lengkap pula dengan pagarnya itu di situ. Dan itu tidak dianjurkan. Nah, wallahu taala alam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua, qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani al-Thaqafi Abu Raja al-Baghlani. Qala hadatsana Ya'qub ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Qari. Ini al-Qari ini bukan nisbat kepada al-Qari, yaitu ahli qiraat, tidak. Al-Qari nisbat kepada Qara. Qara itu kabilah salah satu kabilah di Quraisy. Al-Qurashi. Qala hadatsani Abu Hazim, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim, yaitu Salamah ibn Dinar al-Ashja'i, anna rijalan atau Sahal bin Sa'ad, bahwa ada beberapa orang laki-laki datang kepada Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi al-Ansari. Tahwil dengan sanad lain. Qala, berkata Imam Muslim, wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami juga Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yaitu Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi al-Kufi, dikenal dengan Ibnu Abi Syaibah, yaitu Syekh Imam Muslim yang paling banyak beliau memberikan hadis daripadanya dalam kitab As-Sahih.
sekitar 1200 hadis. Wa Zuhair ibn Harb, dan Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasai Abu Khaythama Al-Baghdadi, salah seorang ulama hadis yang juga aktif menulis. Wa Ibnu Abi Umar, dan Ibnu Abi Umar itu Muhammad ibn Abi Umar Al-Adani Al-Makki. Qalu, mereka semuanya mengatakan, yaitu siapa? Ibnu Abi Saibah, Zuhair bin Harb dan Ibnu Abi Umar mengatakan hadatsana Sufyan bin Uyainah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, Syekhul Hadis di Hijaz, an Abi Hazim, dari Abu Hazim itu Salama bin Dinar Al-Madani, qala, dia berkata, atau Sahl bin Sa'd, mereka datang kepada Sahl bin Sa'd, fasa'aluhu min ayyi syai'in mimbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya tentang bahan apa yang digunakan membuat mimbar Nabi alaihi salatu wassalam. Wasaqul hadis wa hadis Ibnu Abi Hazim, lalu mereka menyebutkan hadis seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hazim di riwayat yang pertama. Jadi ini sanad disebutkan oleh Imam Muslim untuk menguatkan yang sebelumnya dan isinya sama, yaitu tentang mimbar Nabi alaihi salatu wassalam, dan kronologi riwayat ini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam diusulkan oleh seorang wanita dari kalangan Ansar supaya beliau mengambil mimbar untuk tempat khutbahnya. Kemudian Nabi menindaklanjuti, meminta pembantunya atau hamba sahaya yang ahli kayu untuk membuatkan mimbar, lalu dibuatkan mimbar dari kayu di Al-Ghabah, yaitu arah ke timur laut kota Madinah. Kemudian dibuat tiga tangga, dan lalu disebutkan kisah Nabi alaihissalam salat di atas mimbar tersebut untuk menunjukkan kepada jemaah bagaimana salat Nabi alaihissalam, karena memang kita diwajibkan untuk salat seperti salat Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka beliau kadang-kadang sengaja salat di atas mimbar untuk menunjukkan kepada jemaah seperti apa salatnya. Dan kalau makanya untuk tujuan ini maka dianjurkan seorang mengajarkan dari tempat yang lebih tinggi. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sampai jumpa kembali di lain saat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.